Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang beribadah, kalau dia menghadirkan ihsan dalam dirinya, ada ihsan dalam dirinya, yaitu dia menganggap atau merasakan ketika dia beribadah ada Allah yang sedang memperhatikannya. Ya, seolah-olah dia melihat Allah. Apabila dia tidak melihat Allah, maka hatinya itu yakin bahwasanya Allah sedang melihatnya ataupun memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa man yakhshallahu min ibadihil ulama ila akhiril ayah. Shadaqallahul alim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk tetap duduk ataupun berbaur dengan para ulama. Maka di sini kita ulangi sedikit daripada hadisnya. Qala Nabi alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kamu duduk dengan para ulama. Siapa itu? Al-amilin, yaitu mereka yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Jadi kita lihat bahwa orang yang dimaksud ulama itu bukan hanya sekedar berilmu, akan tetapi mereka juga mengamalkan ilmunya. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana latar belakang seseorang itu dari sekolahnya mungkin, dari titelnya. Akan tetapi dilihat dari apanya? Pengamalannya. Karena apa? Kata para ahli hikmah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang dimiliki, kalaulah dia tidak diamalkan, maka samalah seperti pohon kayu yang tak berbuah. Ya, enggak berbuah. Yaitu mereka selain berilmu, mereka juga mengamalkan ilmunya. Nah, itu dia. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaklah kalian selalu mendengar perkataan dari para ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ay alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa mengamalkan ilmunya, dan mereka bukan hanya sekedar beramal, tetapi mereka lebih paham dan mengetahui kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat mereka itu beribadah, ada yang namanya ihsan dalam dirinya. Ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang beribadah, kalau dia menghadirkan ihsan dalam dirinya, ada ihsan dalam dirinya, yaitu dia menganggap
atau merasakan ketika dia beribadah ada Allah yang sedang memperhatikannya. Ya, seolah-olah dia melihat Allah. Apabila dia tidak melihat Allah, maka hatinya itu yakin bahwasanya Allah sedang melihatnya ataupun memperhatikannya. Jadi ketika kita beribadah wajib adanya ihsan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita beribadah, kalau hadir ihsan dalam diri kita, maka yang pertama kita pasti akan menjaga dari setiap bacaan yang kita baca. Kalaulah dia berbentuk gerakan mungkin dalam sholat ataupun dalam puasa, dia pasti akan menjaga sholat dan puasanya. Kenapa begitu? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ilham kepada dirinya, taufik di dalam hatinya, sehingga ketika kita beribadah itu merasa bahwa Allah memperhatikan kita. Jadi perbuatan-perbuatan kecil sekalipun ketika kita beribadah ataupun sholat itu bakal kita jaga. Kenapa? Karena kita sedang diperhatikan. Ya, kemudian tidak terburu-buru dalam membaca, santai dalam melakukannya. Ya, inilah orang yang memiliki ihsan dalam ibadahnya. Jadi siapa itu mereka? Yaitu para ahli hikmah. Ai al-alimina bidzatillah, yaitu mereka yang paling paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu ahli hikmah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu mereka yang tepat jitu kalau ketika mereka berbuat ataupun mereka bertutur kata, mereka selalu berlandaskan kepada dalil. Nah, itu dia. Baik itu dari hadis, baik itu dari Al-Qur'an ataupun perbuatan daripada para ulama ataupun orang-orang yang soleh. Kemudian fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghidupkan hati yang mati. Jadi hati yang mati itu akan hidup kembali. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Binuril hikmah, yaitu dengan cahaya hikmah. Ai al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi pada hakikatnya kita telah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, kita sebenarnya harus bisa memilih teman. Ini yang utama. Kalau kita berteman dengan seorang pedagang ataupun penjual parfum, maka kita pasti akan ikut wanginya. Kan kata para orang tua seperti itu. Ahli hikmah mengatakan seperti itu. Kita berteman dengan penjual parfum, kita akan dapat harumnya, walaupun kita nggak membelinya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang pebengkel ataupun pandai besi misalkan, orang pebengkel kita pasti akan kena olinya, walau padahal kita nggak ikut membengkel. Kita berteman dengan pandai besi, maka kita yang pertama akan terkena bau asapnya, kemudian akan terdampak dari panas suhu dari pembakaran, kemudian kita pula kena hitamnya. Dan yang selanjutnya bahkan ketika api itu memercik, maka bisa jadi kita ikut terbakar dalam percikan api daripada tukang pandai besi itu tadi. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat orang itu baik atau tidak? Sebenarnya kita bisa melihat, tapi bukan pada dirinya. Tapi siapa yang kita pandang, kita nilai, kita perhatikan, perhatikanlah siapa teman-temannya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kama yuhyil ardul mayyita bima'il matar, sebagaimana hidupnya tanah itu dengan turunnya hujan. Jadi hikmah itu ketika kita dapatkan dapat menghidupkan hati yang telah mati, sebagaimana tanah itu yang telah kering dan tandus, maka dia akan hidup kembali disebabkan karena turun hujan. Nah, inilah orang yang memang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ataupun dia hanya mendapatkan ilmu yang didapati dari orang-orang yang ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dan terdapat pula pada sebuah riwayat At-Tabrani dari Imam At-Tabrani an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ada 3 perintah di sini
yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Jalisul kubaro. Hendaklah kalian itu duduk dengan para pembesar-pembesar agama. Itu perintah Rasul. Yang kedua, wasailul ulama. Dan hendaklah kalian itu bertanya tentang amalan, tentang ilmu kepada para ulama. Wa khalitul hukama. Dan berbaurlah dengan para hukama. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, jalisul ulama, duduklah kalian dengan para ulama. Wa sahibul hukama, dan bertemanlah dengan para ahli hikmah. Wa khalitul kubara, dan hendaklah kalian itu senantiasa berbaur dengan orang-orang yang besar ataupun para pembesar. Para pembesar siapa? Yaitu para pembesar-pembesar agama. Itu perintah Rasulullah kepada kita. Maksudnya fa innal ulama salah satu aqsamin. Karena sesungguhnya ulama itu ada 3 macam. Ulama itu ada 3 macam. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ada ulama yang sangat paham dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Siapa mereka? Wahum ashabul fatawa. Merekalah yang berhak untuk memberikan fatwa. Halal, haram, sunnah, makruh. Kita nggak bisa. Tetapi mereka yang memiliki ilmu tersebut dari para ulama, maka merekalah yang berhak untuk memberikan fatwa kepada kita. Yang kedua, wal ulama bidzatillahi faqat. Ada ulama juga yang memang dia hanya mengenal kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu-ilmu ibadah ini disebut dengan syariah. Tapi ketika dia mendapati ada orang yang amalannya banyak, ya, asal menyampaikan tentang amalan di waktu selesai sholat, sebelum sholat, amalan ketika di waktu pagi dan petang, amalan di waktu siang, amalan ketika hujan, amalan ketika mendapatkan musibah, kemudian ketika sempit dan lain sebagainya. Itulah mereka yang paling paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Wahumul hukama fa fi mudakhilatihim tadhibun li akhlaqin li'annahu asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalla jalalah. Mereka itu adalah ahli hikmah, yang mana mereka itu memasukkan, melembutkan hati manusia, karena mereka itu memiliki hati-hati yang bersinar. Ya, hati mereka itu bersinar disebabkan karena apa? Bi ma'rifatillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala saking mengenalnya. Wa asyraqat asraruhum, dan kemudian bersinar juga ruh-ruh mereka, ahli hikmah tersebut, bi anwari jalalillah, yaitu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud cahaya Allah? Yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan ilmunya, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan cahaya Allah. Salah satu daripada cahaya Allah, orang yang mengamalkan ilmunya, dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari setiap kehidupannya. Mudah-mudahan kita bisa berbaur dengan para ulama, selalu bertanya ketika kita memilih suatu amalan kepada para hukama, dan kemudian kita juga jangan lupa untuk tetap berbaur kepada pembesar-pembesar agama. Mudah-mudahan kita suatu saat selalu mendapatkan syafaat dari mereka juga, senantiasa kita diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.